berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh bersama-sama kembali bersama saudara semua dalam program Rest in God. Kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami kelegaan, sukacita, beban kita akan diangkat oleh Tuhan sehingga kita menjadi kembali semangat, kita bisa beristirahat dengan tenang. Malam hari ini kita bisa menikmati kedamaian di dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Percaya kebenaran firman Tuhan ini, ya dan amin. Mari kita hampiri Dia di dalam doa kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan tidak pernah telantarkan kami. Ketika kami sendirian, ketika kami dalam pergumulan, ketika kami berbeban berat, Tuhan sungguh-sungguh ingin menolong kami, menguatkan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami hampiri tata kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian karena darah Yesus Kristus sudah menyucikan kami semuanya. Biarlah kami boleh mempersembahkan kurban syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh menyerahkan, menaruh semua beban berat kami di hadirat-Mu. Kami sangat percaya kebenaran firman-Mu. Kami sangat percaya anugerah-Mu cukup bagi kami semuanya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan Engkau menyertai hidup kami. Kami kembali datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati
kami Tuhan. Kau layak disembah, layak diagungkan Yesus. Kau mulia, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan, Kau layak diagungkan, layak disembah. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak diagungkan Tuhan. Kerinduan kami hanya ingin lebih lagi melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak diagungkan Tuhan, sebab Kau layak ditinggikan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Saudara-saudara, tujuan terbesar kehidupan orang Kristen adalah bertumbuh, berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ada perubahan karakter ilahi yang terus-menerus membentuk kehidupan kita. Lebih dari semua ibadah, lebih dari semua aktivitas pelayanan kita, Tuhan inginkan kita semua diubah hari demi hari menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Seringkali orang tidak belajar dengan masa lalunya, perjalanan hidupnya. Ketika dia mengalami kesuksesan, ketika dia menjadi orang yang mendapatkan promosi dari Tuhan, hidupnya lebih baik. Seringkali orang lupa dan menjadi sombong, menjadi lupa diri, lupa bahwa semua pencapaian, semua hal yang dia peroleh itu sebenarnya berkat Tuhan. Termasuk kadang-kadang di dalam pelayanan juga seperti itu. Orang-orang melayani kadang-kadang juga lupa bahwa semua hal yang bisa dia lakukan, bahkan mungkin dia juga sudah mulai melayani kemana-mana, kadang-kadang lupa bahwa itu semua adalah berkat Tuhan. Kalau tidak hati-hati, kita mungkin akan seperti itu semuanya. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya hati seorang hamba, kita akan mendengar dulu sharing. Siapa yang mau sharing tentang hal yang saya sampaikan tadi? Nah, mungkin saya mau sharing. Ya, silakan. Kebetulan saya punya kenalan gitu. Dia itu dulu seorang pemimpin pujian di sebuah gereja. Waktu dia melayani awal-awal dia penuh antusias, dia bilang, wah Tuhan itu baik segala macam, Tuhan berkati. Kemudian lambat laut Tuhan bukakan dunia marketplace, dia sekarang salah satu pemimpin, punya wedding organizer, punya event organizer. Terus dia sampai memutuskan gini, gue udah sibuk, gue udah banyak nih, gue nggak ada waktu lagi buat Tuhan. Nah, saya sih dalam hati saya gini, kok bisa ya orang yang dulu bilang Tuhan berkati saya, Tuhan gini segala macam, tiba-tiba bye Tuhan, gue nggak perlu lagi Tuhan, karena hidup gue udah nyaman, gue udah punya harta benda, gue udah punya
udah nikah, udah punya keturunan. Ya seperti itu sih Pak Pendeta. Itu Ya. yang dari pengalaman saya. Nah, itu fakta ya. Ada begitu banyak orang lupa siapa dirinya. Memulainya dengan baik, memulainya dengan hati yang tulus, tetapi dalam perjalanan mulai tergerus motivasi hatinya, ketidaktulusannya, bahkan lupa dengan yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Saudara-saudara, sebuah peringatan bagi kita semuanya. Kita tidak boleh lupa siapa yang memberkati kita. Kita tidak boleh lupa bahwa semua hal yang sudah kita capai, termasuk saudara-saudara yang melayani, siapapun yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, kita mesti ingat bahwa kita melayani karena anugerah Tuhan. Kalau kita akhirnya juga bisa melayani, bertambah luas jangkauan pelayanan kita, ada banyak orang yang bisa kita layani. Tetap itu karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kita harus ingat, kita adalah seorang hamba. Yang diminta dari seorang hamba itu kan kesetiaannya. Kesetiaan seorang hamba. Kita perlu membentuk hati yang setia, hati yang tulus, hati seorang hamba di hadapan Tuhan. Karakternya seorang hamba. Walaupun kita di dalam Tuhan, kita itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi ketika kita bekerja bagi Tuhan, ketika kita melakukan semua aktivitas kita, kita tetap memiliki karakter seorang hamba. Ada kesetiaan dan banyak hal lain kita akan sharingkan malam hari ini. Lalu Pak, apa ciri seorang hamba yang setia itu? Hamba yang setia itu ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Kita akan lihat dulu saja dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-5. Ciri seorang hamba yang pertama itu adalah seseorang yang dapat dipercaya oleh tuannya. Kita baca ayat yang ke-2, ayat 1 dan 2 ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Mereka ternyata dapat dipercayai. Inilah ciri yang paling utama dari seorang hamba, dapat dipercayai oleh tuannya. Tuannya mempercayakan apa kepada dia, dia dapat dipercaya. Kalau tuannya mempercayakan pelayanan puji-pujian, dapat dipercaya di pelayanan itu. Tuhan mempercayakan pelayanan untuk pujian penyembahan yang dilakukan, justru yang lain misalnya mungkin tetap lakukan. Misalnya Tuhan percayakan pelayanan pujian penyembahan, tetapi suatu saat diajak oleh saudaranya atau temannya, yuk ikut pelayanan sosial. Mungkin itu sesuatu yang baik, tetapi masalahnya tuannya mempercayakan apa? Kalau toh terlibat di pelayanan sosial, harusnya tetap fokus pujian penyembahan. Sebab dalam pelayanan sosial pun kan juga perlu menolong orang bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dipercaya. Jadi kalau dipercaya apa, lakukan itu. Itulah hati seorang hamba. Jadi bukan sekedar kalau kita tetap melayani, kalau kita tetap setia melayani, maka kita adalah seorang hamba yang setia di hadapan Tuhan. Kesetiaan itu selalu terkait dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan percayakan kita sebuah pekerjaan juga misalnya, kerjakan dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Ketika kita melakukannya, itu kita hamba yang setia. Ketika ada di antara saudara dipercaya dengan sebuah pernikahan, diberi Tuhan kepercayaan dengan anak, saudara akhirnya rawat pernikahanmu dengan baik. Hati seorang hamba yang setia itu konsisten merawat apa yang Tuhan percayakan. Tuhan sebelum menikah berdoa Tuhan kasih jodoh. Ketika akhirnya menikah, rawat pernikahannya. Jangan sudah menikah tetapi mengurusi pernikahan orang lain. Ya, istrinya
nggak diperdulikan, ngurusin istri orang lain lagi, gitu kan? Tidak, setia rawat pernikahannya. Berdoa minta keturunan, Tuhan kasih keturunan. Besarkan dengan baik, dapat dipercaya. Kita berdoa minta pekerjaan bagi yang belum bekerja ini, atau pengen usahanya diberkati Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkati, jangan lupa bahwa Tuhan yang mempercayakan berkat itu. Amin. Harusnya kita bisa dipercaya. Jadi kalau bicara dapat dipercaya, berarti apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah hamba yang setia. Jadi bukan sekedar kesibukannya, bukan sekedar aktivitasnya. Kalau kita belajar dari situ, berarti kita tahu ya, kadang-kadang mungkin masih banyak orang melayani, tetapi sudah nggak setia lagi kepada Tuhan. Tidak setia lagi dengan kepercayaan Tuhan, karena ngurusin yang bukan ditugaskan oleh Tuhan. Gitu kan? Ini kan bicara tentang panggilan, bicara tentang karunia, bicara tentang apa yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan sekedar kesibukan. Demikian juga secara umum ya. Keberhasilan, kesuksesan yang kita raih, kita tetap harus ingat. Itu kepercayaan Tuhan. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Amin. Terus-menerus lakukan untuk Tuhan. Maka kita akan Tuhan lihat sebagai hamba yang setia, Amin. yang baik. Yang kedua, ciri yang kedua itu selalu menyadari bahwa seorang hamba sadar betul dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya dan apa yang dikerjakan itu di hadapan tuannya. Kalau kita baca ayat yang ke-4 dan 5. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ada banyak orang terlalu fokus di ayat yang ketiga nih. Bagiku sedikit sekali, artinya entahlah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan, malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Banyak orang fokus salah. Tidak seperti Rasul Paulus, fokusnya adalah bagaimana dinilai oleh orang lain, bagaimana dipuji oleh orang lain, bagaimana menyenangkan hati orang lain. Orang yang punya hati seorang hamba di hadapan Tuhan, yang setia, fokusnya bukan saya melayani, saya bekerja supaya dipuji orang, supaya orang senang dengan aku. Tidak, tetapi dia sadar, saya lakukan segala sesuatu ini. Saya bekerja, saya urus keluarga, saya urus anak. Saya melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Fokusnya adalah karena aku sadar bahwa ini dipercayakan Tuhan kepadaku, aku harus pertanggungjawabkan. Dan yang menilai hidupku yang paling utama adalah Tuhan. Fokusnya bagaimana hidupku dinilai Tuhan dengan baik. Bukan penilaian orang lain. Ada banyak orang kadang-kadang kan kejebak karena ingin dipuji orang, akhirnya justru kompromi dengan hal-hal yang salah, hal-hal yang berdosa. Bahkan termasuk di bagian tugas saya. Ketika saya berkhotbah ada godaan, mau menyenangkan orang atau menyenangkan Tuhan. Kalau ingin menyenangkan orang kadang-kadang kan kompromi. Bagaimana supaya orang senang dengar khotbah saya. Jadi nggak usah terlalu keras, tidak harus yang menuntut orang untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa-dosanya. Mungkin yang menghibur mereka, yang membuat mereka senang. Akhirnya ketika saya persiapan khotbah, saya akan cari ayat-ayat yang sifatnya penghiburan, sifatnya motivasi, sifatnya membuat orang suka. Dan saya akan berpikir gimana caranya supaya gaya khotbah saya buat orang suka. Supaya saya bisa kasih ilustrasi-ilustrasi yang lucu yang buat orang senang. Saudara-saudara, yang saya katakan tidak selalu salah. Tetapi kalau fokus saya hanya seperti itu, fokus saya hanya ingin menyenangkan manusia. Saya hanya ingin dipuji manusia.
Sebagai pemberita firman Tuhan, saya akan berdoa. Saya harus sampaikan firman Tuhan apa kepada jemaat. Kalau memang Tuhan taruh di hati saya kebenaran firman Tuhan yang sifatnya menghibur, menguatkan hati, menyemangati jemaat, itu yang saya akan khotbahkan. Tetapi kalau Tuhan arahkan hati saya untuk berbicara kebenaran firman Tuhan, memberi peringatan kepada jemaat untuk sungguh-sungguh bertobat, untuk sungguh-sungguh hidup benar, hidup dalam kekudusan, maka saya akan khotbahkan itu, walaupun resikonya tidak disukai oleh orang yang mendengarnya. Karena bagi saya berkhotbah itu mewakili Tuhan. Ini bukan sekedar entertain supaya disukai orang. Bagi saya yang terpenting, Tuhan nilai saya seperti apa. Saudara-saudara, ada banyak godaan memang dalam kehidupan sosial kita. Kita paling tidak nyaman kalau orang nggak suka dengan kita. Kita paling nggak nyaman kalau ada yang benci dengan kita. Kita nggak nyaman kalau orang tidak memberi apresiasi terhadap kita. Tetapi hidup kita itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena di ujung hidup kita di dunia ini, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Kita tidak berhadapan lagi dengan manusia. Kita harus berpikir dalam wawasan kekekalan dan sesuai dengan iman kita. Saudara-saudara, layanilah karena engkau ingin memuliakan Tuhan. Layanilah karena engkau ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Layanilah karena engkau ingin mentaati Tuhan. Yes. Demikian juga para orang tua, rawat pernikahanmu, didik anak-anakmu karena Tuhan. Bukan karena hanya ingin kelihatan hebat di mata orang, bukan hanya sekedar membuat senang orang lain. Saudara bekerja juga begitu. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Amin. Tuhanlah yang memberkatimu. Amin. Tuhanlah yang memiliki cara yang tidak terbatas untuk memelihara hidupmu. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hatimu di hadapan Tuhan selama ini? Kita sering menyanyi lagu hati seorang hamba. Benar tidak kita punya hati seorang hamba yang seperti itu? Bisa dipercaya oleh Tuhan dan bisa mempertanggungjawabkan semua hal yang kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang Tuhan percayakan saat ini, mari kita periksa. Tuhan percayakan apa dalam hidupmu? Pekerjaan, pernikahan, keturunan, pelayanan di gereja, semuanya sesuatu yang baik. Kerjakan dengan sepenuh hati, fokus untuk Tuhan. Ada kalanya memang ada orang tidak suka dengan kita. Itu proses hidup yang wajar. Jangan kompromi, tetap fokus untuk Tuhan. Apa artinya hidupmu disukai orang, tetapi membuat hati Tuhan berduka cita. Saudara akan kehilangan yang terbaik dalam hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa. Sudah mempercayakan banyak hal baik dalam hidup kami. Tuhan mempercayakan kami pernikahan, Tuhan mempercayakan kami keturunan, Tuhan mempercayakan kami pekerjaan, usaha, bisnis. Tuhan percayakan kepada kami pekerjaan Tuhan, pelayanan di gereja. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Kalau saat ini Tuhan izinkan kami ada di posisi yang sangat baik, Tuhan promosikan kami menjadi seseorang yang memegang pimpinan, posisi kepemimpinan. Tuhan berkati usaha kami sehingga kami berkecukupan bahkan berkelimpahan. Amin. Tuhan izinkan kami punya keturunan, anak-anak yang baik. Amin. Itu semua anugerah-Mu. Amin. Biarlah Tuhan taruh di hati kami selalu kesadaran bahwa itu semua kepercayaan Tuhan. Kami mengerjakannya sepenuh hati, kami mengerjakannya dengan setia, dan fokus kami untuk kemuliaan Tuhan, Amin. untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau menjamah hati saudara-saudara yang mungkin saat ini hati mereka mulai padam terhadap Engkau.
karena keberhasilan-keberhasilan yang sudah mereka capai. Tetapi mereka mulai lupa bahwa itu anugerah Tuhan. Hatinya mulai padam untuk mengasihi-Mu. Tujuan hidupnya mulai berbelok, tidak lagi tertuju kepadamu, tetapi kepada kesenangan-kesenangan dan ambisi-ambisi pribadi. Roh Kudus jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kembalikan mereka di jalan yang seharusnya. Tuhan pulihkan hati mereka supaya kembali berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan. Bagi para orang tua yang mulai lupa dengan tanggung jawabnya untuk sungguh-sungguh merawat rumah tangganya dan peduli dengan anak-anaknya, Tuhan juga limpahi hatinya dengan hati-Mu Tuhan, supaya hati mereka kembali saling mengasihi sebagai pasangan suami istri. Hati mereka dilimpahi dengan kasih Tuhan untuk anak-anaknya. Amin. Bagi saudara-saudara yang membangun usahanya dan semakin hari semakin maju, biarlah hati mereka tetap tertuju kepadamu. Pencapaian-pencapaian apapun, kepemilikan apapun yang berhasil kami raih, kami semua tetap menjadi hamba yang setia. Amin. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Keadaannya seperti apapun, pelayanan yang dilakukan mungkin kecil atau mungkin besar, tetapi biarlah mereka tetap menjadi hamba yang setia di hadapan-Mu. Mereka tidak tinggalkan pelayanannya karena pelayanannya terlalu banyak masalah. Mereka juga tidak lupa diri untuk tetap setia kepadamu. Amin. Ketika Tuhan percayakan pelayanan yang besar dalam hidup mereka. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati jemaat-jemaat supaya hati seorang hamba sungguh-sungguh memenuhi hati kami semuanya. Tuhan juga berkati para pemimpin-pemimpin kami, baik kepala daerah, presiden, wakil presiden maupun para menteri. Biarlah hati mereka ketika mereka mengemban amanah dari jabatan itu, mereka punya semangat melayani rakyat. Amin. Mereka melayani orang-orang yang dipimpin. Tidak mengambil keuntungan dari jabatan itu hanya untuk kepentingan pribadi. Tetapi semangat melayani rakyat itu ada di hati para pemimpin kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan yang sudah mempercayakan kami segala sesuatu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God lover yang dikasih oleh Tuhan, jika saat ini Anda atau keluarga Anda mengalami pergumulan apapun, kami akan berdoa untuk saudara. Silahkan menuliskan pokok-pokok doa pergumulan saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan berdoa untuk saudara. Tim doa kami akan berdoa untuk pokok-pokok doa tersebut. Kerinduan kami semua, saudara, selalu diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan diarahkan menggenapi rencananya yang luar biasa. Kalau saudara ingin memberikan komentar atau saran atau sharing sesuatu, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan